Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jatim. Selamat datang di acara perdana kita di Podcast Jatim, Podcast Kesehatan Jawa Timur. Nah, di sini kita akan mengulik banyak sisi kehidupan dari kacamata kesehatan. Senang sekali saya Cynthia Saraswati akan menemani Sobat Jatim di Podcast Jatim episode perdana kali ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan ibadah puasa kita, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan kemenangan yang kita tunggu-tunggu semuanya. Nah, ngomong-ngomong terkait Lebaran, ada tradisi yang mungkin setiap tahun kita pasti ikuti dan Sobat Jatim pasti tentu mengikutinya, yaitu mudik, tradisi mudik. Nah, tema podcast kita kali ini adalah mengulik tradisi mudik dengan kacamata kesehatan tentunya, dan sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang sudah sangat lama dan berkecimpung serta pasti berpengalaman dalam bidang kesehatan. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Malik Afif SKM Mkes. Ya, selamat pagi Mbak Cynthia. Selamat pagi, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dan mau menjadi narasumber perdana kita kali ini. Ya, dengan senang hati, terima kasih. Untuk memulai pertanyaan pertama kita ingin menanyakan terkait tips-tips bagaimana menjaga kesehatan Pak ketika mudik Lebaran nanti. Nah, untuk awalnya nih Pak, kira-kira tantangan mudik kesehatan dan mungkin tantangan kesehatan terbesar kita tuh apa sih Pak di tahun ini, melihat Indonesia kita seperti ini dengan ekonomi dan luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mudik gitu ya Mbak Cynthia, jadi yang pertama tentu nantinya akan ada hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita akan menghadapi perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Kemudian tantangan yang lain juga belum lagi nanti saat perjalanan yang panjang nanti kita ketemu kemacetan dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Salah satunya adalah tentu kalau perjalanan yang panjang itu ada kelelahan fisik, kemudian belum lagi nanti stres karena macet dan lain sebagainya. Nah, justru itu nanti yang bisa berdampak pada bahaya saat melaksanakan mudik. Sehingga nantinya yang terpenting untuk masyarakat ketika akan melaksanakan mudik ini adalah mempersiapkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi dirinya silakan dipersiapkan secara baik, kondisi tubuhnya seperti apa, kemudian juga mempersiapkan obat-obatan, dan jangan lupa kami di Dinas Kesehatan itu ada program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saat mudik, ada pos-pos kesehatan. Jadi pos-pos kesehatan itu utamanya ada di rest area dan beberapa titik nanti akan diumumkan secara resmi, dan itu biasanya menjadi satu dengan pos-pos keamanan yang dibuka oleh teman-teman kepolisian. Sehingga silakan itu bisa dimanfaatkan, di sana bisa periksa gratis, di sana juga bisa konsultasi, bisa mendapatkan informasi-informasi kesehatan, dan insya Allah di beberapa titik juga ada pelayanan-pelayanan kesehatan tradisional, ada akupressure, mungkin ada sebagian juga yang akupuntur, seperti itu. Cukup menarik sekali ya Pak, nanti pasti kita akan ulik satu persatu. Baik. Nah, berbicara terkait persiapan nih Pak, biasanya orang itu hanya fokus terkait persiapan kendaraan siap saja, mungkin mengecek oli dan lain sebagainya. Nah, melupakan persiapan terhadap diri. Kira-kira apa saja sih Pak yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan mudik itu? Iya, kendaraan itu pasti ya, karena itu yang menjadi sarana kita untuk dibawa selama mudik. Tetapi kondisi tubuh, kondisi fisik ini menjadi hal yang penting juga. Sehingga setidaknya kalau nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jawa Timur khususnya kalau akan melaksanakan mudik ini masih ada waktu untuk mempersiapkan fisik, karena kalau kita lihat mungkin beberapa sudah ada yang mulai libur mulai Senin ini ya, atau bahkan mungkin hari ini sudah terakhir masuk setelah ini libur, tetapi perkiraan puncak mudiknya itu insya Allah di tanggal 18, itu yang paling
tinggi arus mudiknya, sehingga ini masih ada waktu beberapa hari. Setidaknya kita harus mempersiapkan diri 7 atau minimal 3 hari sebelum berangkat. 3 hari. 3 hari sebelum berangkat itu persiapan fisik yang pertama, pastikan istirahat yang cukup gitu ya. Pastikan istirahat yang cukup, kemudian tidak melakukan aktivitas yang berat. Aktivitas berat, tetapi bukan berarti tidak melakukan aktivitas berhenti berolahraga, tetap ya olahraga, aktivitas fisiknya tetap dilaksanakan dengan porsi yang cukup. Kemudian makan makanan bergizi ya. Jadi makanan bergizi ini menjadi hal yang penting. Kan sekarang bulan puasa biasanya cenderungnya ada mekanisme balas dendam saat berbuka gitu ya. Jadi ini ditahan, jadi tetap makanan-makanan yang dengan porsi yang gizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, mineral gitu ya, sayur, buah itu tetap menjadi hal-hal yang perlu disiapkan. Jadi seperti itu. Jadi secara kondisi fisik seperti itu. Kemudian juga khusus untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang akan mudik yang punya penyakit penyerta gitu ya, silakan tentu obat-obatannya dibawa yang sudah rutin dokter, tetapi disempatkan untuk periksa dulu. Jadi periksa dulu ke fasilitas kesehatan atau dokter keluarga atau manapun ya yang biasa dilakukan pemeriksaan, diperiksa dulu kondisinya seperti apa sehingga bisa mendapatkan saran dari dokternya apakah nanti aman atau tidak saat menjalani mudik. Jadi itu mungkin yang paling banyak disiapkan gitu ya. Berarti cukup banyak ya Pak yang harus dipersiapkan. Iya, pasti. Betul. Seperti tadi kayak misal katakanlah kita harus cek dulu kesehatannya, mempersiapkan mungkin obat-obatannya apa. Nah, berbicara terkait obat-obatan nih Pak, kira-kira bisa dibilang P3K ya Pak. Iya. Nah itu apa saja sih Pak kira-kira yang obat-obat yang mungkin bisa kita bawa sebagai tips nanti Sobat Sehat? Ya, yang pasti kalau memang sudah punya penyakit khusus gitu ya atau punya penyakit penyerta, itu bisa disiapkan obat-obatan yang memang sudah diresepkan oleh dokter. Tetapi secara umum yang perlu disiapkan dan dibawa ya ketika mudik itu yang pertama adalah obat-obatan untuk penurun demam, penurun nyeri ya, paling mudah dan paling dijual juga di bebas itu adalah paracetamol, mungkin jenis-jenis yang seperti itu perlu juga dibawa. Kemudian karena sekarang juga bulan Ramadan, mungkin saat mudik juga sedang berpuasa, disiapkan juga obat-obatan untuk lambung seperti obat MAH gitu ya, obat pokoknya terkait dengan masalah lambung. Kemudian juga bisa jadi ada beberapa yang ketika mudik karena kan naik kendaraan, baik itu umum atau kendaraan pribadi, itu ada yang mabuk, baik darat, laut atau udara, sehingga obat-obatan anti mabuk itu menjadi hal yang juga bisa dibawa. Kemudian juga sebagai pertolongan pertama bisa jadi ada risiko-risiko terbentur, jatuh dan lain sebagainya. Jadi antiseptik, kemudian plester itu bisa menjadi pilihan untuk juga dibawa saat mudik ini. Dan yang terakhir obat-obatan seperti minyak kayu putih, kalau saya balsam, salonpas itu bisa jadi pilihan juga yang dibawa dalam kotak P3K kita, karena sewaktu-waktu kita bisa siapkan ini, ya kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang perjalanan, agar nanti bisa jadi juga beberapa mudiknya di tengah malam ya, ketika sudah pertokoan sudah tutup dan lain sebagainya, sehingga obat-obatan utama ini bisa dibawa saat mudik. Nah, kan pasti rata-rata ini Sobat Jatim juga melakukan mudik pasti masih berpuasa ya Pak ya? Iya. Di masa-masa puasa. Nah itu apa saja sih Pak tipsnya supaya kita tetap kuat dan nggak dehidrasi ya Pak ya ketika mudik tapi masih berpuasa seperti itu? Iya, pada dasarnya dalam bulan Ramadan ini tidak, atau dalam kita menjalani puasa ini tidak berarti pengurangan aktivitas ya, termasuk juga saat mudik. Bukan berarti ketika berpuasa itu akhirnya mudik tidak bisa dijalani dengan baik, karena kan puasa ini hanya merubah sebenarnya pola makan ya, menjadi yang biasanya kita 3 kali sehari itu menjadi hanya sahur dan berbuka gitu aja, sehingga bisa dikuatkan saat
bersaur gitu ya. Jadi saat makan sahur tentu saran yang utama adalah tetap bergizi seimbang ya. Jadi karbohidrat, protein ya, vitamin, mineral, sayur, buah itu paket lengkapnya tetap harus disiapkan sehingga nanti saat berpuasa ya, saat perjalanan dan berpuasa energi yang ada dalam tubuh itu bisa tetap diproduksi gitu ya. Jadi itu yang terpenting. Kemudian bisa juga karena biasanya yang sering terjadi ketika ada stres, kelelahan itu adalah terkait dengan hidrasi dalam tubuh gitu ya, kekurangan cairan dalam tubuh sehingga minum saat sebelum mudik itu juga saat sahur itu juga perlu dipertimbangkan dengan baik sehingga ya tetap sih formasinya 2-4-2 ya, minimal 2 gelas saat berbuka, kemudian sepanjang sampai nanti rentang waktu sampai sahurnya itu ada 4 gelas minimal, kemudian nanti saat sahur sebelum nanti imsak dan tidak boleh makan minum lagi itu 2 gelas. Ini minimal, bisa lebih dari ini ya, bisa lebih dari 2-4-2 ini. Nah itu yang perlu disiapkan, jadi asupan energi yang cukup, makanan gizi seimbang, kemudian agar tidak hidrasi, minum air putihnya juga cukup seperti itu. Gitu Sobat Jatim. Jadi jangan hanya makan gorengan dan minum-minum takjil yang manis-manis aja. Kita juga harus tetap menjaga kondisi kita dengan makan makanan yang bergizi, harus ada karbohidratnya, dengan proteinnya juga dan vitaminnya juga seperti itu. Nah, berbicara soal makanan juga nih Pak, kan biasanya di rest area atau di pinggir-pinggir jalan itu pemudik itu maunya makan yang hanya satset saja ya gitu. Nah itu ada rambu-rambu untuk pemudik nggak sih Pak, supaya mungkin tidak terkena diare ataupun tidak bisa dibilang takutnya akan ada keracunan dan lain sebagainya karena kekurangan seperti itu? Iya, kalau berbicara makanan yang aman dan sehat, yang sebenarnya kan idealnya adalah kita harus tahu mulai dari bahan-bahan apa yang digunakan, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana kondisi orang yang mengolah dan sebagainya. Tetapi kan ketika kita datang ke rest area, kita kan nggak bisa pastikan itu. Di tempat yang sehari-hari juga kita tidak tahu, tidak kenal dan tidak pernah tidak rutin di tempat itu gitu ya. Sehingga yang paling mudah yang pertama adalah lihat kebersihannya ya, kebersihan ini yang kasat mata ya, yang kelihatan oleh mata. Jadi dipilihlah tempat makan, warung atau apapun yang terlihat bersih gitu ya, yang bersih. Ya, jadi itu yang paling mudah. Karena kita nggak bisa memastikan bahan-bahan yang disiapkan, tidak memastikan bagaimana mereka cara mengolahnya. Sehingga pilih itu yang pertama. Jadi dilihat mana yang tempat-tempat atau tempat makan, warung, restoran yang bersih gitu ya. Itu yang kita tuju pertama. Kemudian yang selanjutnya pilih makanan-makanan yang benar-benar matang gitu ya. Sehingga ketika mulai dari milih menu itu upayakan yang sudah benar-benar matang. Kemudian nanti kalau sudah disajikan itu juga sudah bisa dicek juga oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita, dicek apakah yang dimasak sudah benar-benar matang atau tidak. Itu juga bisa menjadi pilihan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa karena selama perjalanan kita tidak tahu ya tangan kita terpapar oleh apa, sehingga cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau minimal hand sanitizer itu tetap harus dilakukan. Jadi harus dilakukan. Nah, kemudian terakhir tetap memilih makanan itu makanan-makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Jadi silahkan kalau memang sudah dirasa makanan karbohidratnya sudah banyak, kemudian sudah ada proteinnya tapi sayurnya belum, nah itu bisa dibuat model cemilan. Jadi cemilan yang sehat, katakanlah nyemil buah, potongan buah itu menjadi pilihan yang baik. Sehingga ketika ke rest area tidak punya pilihan yang banyak untuk makanan yang bergizi seimbang, minimal asupan sayur dan buahnya terus bisa kita tercukupi gitu. Nah kemudian yang terpenting juga biasanya kalau turun itu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mudik itu milihnya mencari minuman-minuman entah berenergi atau kopi gitu. Diupayakan minuman-minuman yang dipilih ini dalam kemasan yang baik gitu ya. Saya tidak bilang ini
bisa mempengaruhi atau meningkatkan daya tahan tubuh, tidak. Tetapi kalau memang menginginkan minum itu silahkan, tapi tentu dalam porsi yang cukup ya, tidak terlalu banyak juga, tidak sampai berlebihan juga. Tetapi silahkan pilih yang kemasan yang baik, dan kalau memang pakai seduh, pastikan airnya itu bukan hanya air panas dalam termos, tetapi benar-benar dimasak sampai mendidih, itu sehingga ketika nanti sudah disajikan itu sudah benar-benar air yang matangnya. Karena kalau di air yang di dalam termos biasanya kita tidak bisa memastikan itu benar-benar mendidih, benar-benar matang atau tidak. Itu mungkin Mbak Cynthia yang perlu diperhatikan ya ketika di rest area untuk memilih makanan dan minuman. Nah, seperti itu Sobat Jatim. Jadi jangan asal yang penting instan, yang penting cepat sampai tujuan. Jangan. Jadi ada beberapa tips yang tadi sudah diinformasikan Pak Malik, bahwa yang pertama pastinya kita harus melihat tempatnya dulu. Kita bisa melihat dari, bisa dikatakan first impression ya Pak ya. Kita lihat, ternyata memang bersih. Nah, kemudian kita pilih juga makanan-makanan yang matang juga seperti, dan jangan lupa cuci tangan. Bisa membawa sabun kecil yang mungkin ataupun hand sanitizer juga bisa, seperti itu ya Pak ya. Nah, kita berbicara terkait kebiasaan lagi Pak. Nah, banyak pemudik ini yang pastinya apalagi dari wilayah Jabodetabek ke Jawa Timur ya Pak, yang melewati tol yang Trans Jawa yang sebegitu panjangnya. Nah, biasanya kan pasti mengantuk dan lain sebagainya. Seperti itu tuh kita seharusnya beristirahat berapa jam sekali sih Pak untuk para pemudik seperti itu? Ya, ketika kita nanti akan mudik dengan jalur yang panjang, maka idealnya minimal 2 jam. Setiap 2 jam itu silahkan beristirahat, minggir dulu, atau kalau ketemu rest area, belok dulu ke rest area, atau maksimal 4 jam. Ya, maksimal 4 jam. Jadi kalau sudah bisa dialarm di handphone atau jam tangannya, atau alarm manusia ya di kopilotnya ya sebelah ya, yang di sebelah itu untuk mengingatkan setiap 2 jam atau maksimal 4 jam itu untuk beristirahat. Silahkan beristirahat, menepi, berbelok di rest area. Kemudian silahkan beristirahat itu bukan hanya berhenti diam ya, tetapi silahkan turun dari posisi supir gitu ya, kemudian silahkan melihat hal-hal lain gitu ya, pandangan yang jauh, kemudian melakukan peregangan, exercise, atau kalau tidak tahu gerakannya minimal berjalan-jalan kecil gitu ya, singkat, pendek. Kemudian bisa kalau memang memungkinkan selama 15 sampai 20 menit diupayakan, kalau memang bisa istirahat, bisa tidur, itu bisa diupayakan seperti itu. Nah, agar nanti kondisi tubuh itu bisa kembali normal lagi. Jadi berhenti, kemudian silahkan lakukan peregangan, berjalan-jalan, melihat pemandangan yang lain ya, pandangan yang lain ya, tidak hanya jalan dan kendaraan-kendaraan ya, tetapi lihat pandangan yang lain. Kemudian setelah itu jangan lupa peregangan, dan bisa juga kalau memang disempatkan dan memungkinkan bisa melakukan istirahat, bisa tidur 15 sampai 20 menit. Gitu Sobat Jatim. Jadi ketika sampai di rest area jangan langsung tidur. Jadi kita lakukan peregangan supaya tidak kaku juga ya yang tadi gitu. Dari 2 sampai 4 jam sudah berkendara, kaku gitu. Kita harus melakukan peregangan juga seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan dan dipersiapkan Dinas Kesehatan untuk menghadapi mudik 2026 ini Pak? Kira-kira apa saja? Ya, tentu yang pertama kita mempersiapkan seluruh tenaga kesehatan kami ya yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Kita persiapkan untuk mempersiapkan diri saat memberikan pelayanan di arus mudik ini, dan kita sudah siapkan 217 pos kesehatan ya di beberapa titik strategis termasuk di beberapa rest area. Tadi silakan manfaatkan untuk periksa kesehatan, untuk mendapatkan informasi kesehatan, atau apabila ada keluhan-keluhan terkait kesehatan silakan lakukan di sana. Tetapi juga di 447 rumah sakit tetap instalasi gawat daruratnya, IGD-nya 24 jam ya. Silakan kalau memang ada masalah-masalah kesehatan, cari rumah sakit terdekat untuk mendapatkan bantuan. Dan ini juga menjadi bagian penting bahwa kita juga punya yang namanya PSC 119. Kalaupun misalnya bingung
di mana arah rumah sakit, tidak tahu di mana tempat terdekat untuk mendapatkan pertolongan saat ada masalah kesehatan, telepon saja 119. Nanti di setiap kabupaten kota itu sudah ada pelayanan yang akan melayani para pemudik ini gitu ya. Jadi itu yang sudah kita siapkan, dan edukasi tentu terus kita lakukan. Silakan akses juga sumber-sumber informasi kesehatan, baik itu di media sosial atau dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, rumah sakit, itu juga banyak informasi-informasi kesehatan di sana. Jangan lupa di-follow nanti di sini terkait media sosial kita gitu. Bisa nanti akses teman-teman ya. Sobat Jatim bisa akses melihat oh ternyata banyak tips-tips di sana seperti itu. Nah, terakhir nih ya Pak ya. Mungkin bisa diberikan closing statement ya Pak ya. Terutama pesan-pesan untuk para sobat Jatim ini yang ikut meramaikan mudik tahun ini. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya Mbak Cynthia, jadi yang pertama tentu kesiapan kendaraan itu sudah pasti, silakan dipersiapkan kendaraan, atau memang kalau memang naik kendaraan umum silakan tiket dan lain sebagainya sudah dibeli ya. Dan yang kedua adalah kesiapan diri ya, kesiapan diri sekali lagi persiapkan minimal 3 hari sebelum berangkat, itu sudah mempersiapkan diri, istirahat yang cukup, makanannya mulai dijaga, pola gizi seimbangnya. Kemudian obat-obatan ya, tadi kita sudah bahas kalau memang ada obat-obatan khusus sesuai dengan penyakit yang diderita itu jangan sampai lupa untuk dibawa. Kemudian obat-obatan yang umum P3K tadi itu juga bisa dipersiapkan dengan baik. Itu bisa disiapkan untuk kita bawa selama mudik ini. Jadi yang terpenting itu, jadi istirahat yang cukup, pola makan yang baik, kemudian mempersiapkan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan kita atau obat-obatan umum jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi itu aja yang dipersiapkan sebelum mudik sehat. Sobat Jatim, nah dari perbincangan kita ini dapat disimpulkan bahwa mudik itu nggak cuma selamat sampai tujuan aja, tapi juga kita bisa memastikan kondisi kita, tubuh kita supaya tetap sehat selama perjalanan. Terima kasih Bapak atas sama-sama. Ilmunya yang berbagi juga dengan tips-tips untuk para Sobat Jatim yang akan melaksanakan mudik tahun ini. Nah, Sobat Jatim, kalau misal kalian nggak mau ketinggalan konten-konten kita, dan jangan sampai ketinggalan ya tentunya seputar kesehatan yang seru-seru seperti ini. Banyak tips-tips dan banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa like, subscribe dari channel kita, dan semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya Cynthia Saraswati. Terima kasih kembali Pak Mali. Ya, sama-sama. Dan seluruh tim produksi yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.